Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Siti Azura, NIM 195211128 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas observasi bisnis retail pada perusahaan Laris Kartasura. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Tos Serba Laris didirikan oleh Bapak Beni pada tanggal 24 Agustus tahun 1997. Tos Serba Laris adalah salah satu tos serba yang berlokasi di Kartasura dan terletak di Jalan Utama Solo, Semarang. Tos Serba Laris mempunyai 2 lantai, yang mana masing-masing lantai bawah untuk tos serba dan lantai atas untuk alat tulis seperti alat tulis kantor dan fasilitas yang lain. Di Tos Serba Laris yaitu karyawannya berjumlah 62 orang yang terdiri dari 50 pramuniaga, 10 staf, 1 personalia, dan 1 bagian marketing. Selanjutnya yaitu produk yang dijual. Produk merupakan suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, proses perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli atau konsumen untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan para konsumen. Di Tos Serba Laris sendiri memiliki beberapa produk yang dijual. Yang pertama yaitu produk berdasarkan ketahanannya atau durability dan keberwujudannya atau tangibility. Yang pertama yaitu barang-barang yang tidak dapat tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam 1 kali penggunaan seperti sabun, pasta gigi, makanan, soft drink, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang tahan lama atau durable goods adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama seperti lemari pendingin, pakaian, televisi, dan lain-lain. Yang kedua ada produk konsumen. Yang pertama yaitu barang sehari-hari atau convenience good. Konsumen biasanya sering membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan sesegera mungkin dan usaha minimum. Contohnya makanan, minuman, dan sebagainya. Yang kedua yaitu barang belanja atau shopping goods adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya pakaian, sepatu, kosmetik, dan sebagainya. Yang ketiga, produk industri. Bahan dan suku cadang atau materials and parts adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Pemasaran bagi seluruh pelaku bisnis adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena berpengaruh bagi kelangsungan hidup, laba, dan pertumbuhan perusahaan. Pemasaran adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi produk, barang, ataupun jasa. Sehingga pengertian pasar bukan lagi merujuk kepada suatu tempat, tetapi lebih kepada aktivitas atau kegiatan pertemuan penjual dan pembeli dalam menawarkan suatu produk kepada konsumen. Aspek pemasaran yang dilakukan pada Laris Kartasura yang pertama yaitu produk. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh Tos Serba Laris ada 2. Yang pertama yaitu produk fashion dan yang kedua yaitu produk bazar. Produk fashion dari fashion untuk ayah, ibu, remaja, hingga anak-anak, baik pria maupun wanita. Untuk yang produk bazar yaitu menjual produk makanan, minuman, peralatan rumah tangga, kosmetik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu harga. Tos Serba Laris menawarkan harga yang lebih rendah dan lebih miring dibandingkan dengan swalayan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan segmentasi pasar mereka. Yang ketiga ada saluran distribusi. Tos Serba Laris berada di Jalan Utama Solo, Semarang dan berada di pinggir jalan utama yang memudahkan dalam pengiriman barang dan distributor. Yang keempat ada customer service atau pelayanan konsumen. Yang pertama yaitu display atau penataan barang.
Penataan barang di toko serba laris dilakukan dengan profesional. Hal ini dilakukan agar konsumen yang ingin mencari barang yang mereka inginkan lebih mudah untuk menemukan barang tersebut. Yang kedua ada jumlah produk. Toko serba laris menyediakan produknya dalam jumlah banyak, di mana konsumen yang ingin membeli dalam jumlah yang besar tidak perlu berganti ke toko, jadi bisa beli di satu toko saja, yaitu di toko serba laris. Yang ketiga ada penerangan. Toko serba laris memberikan penerangan yang sangat cukup, sehingga konsumen lebih mudah untuk mencari produk yang ingin mereka beli. Yang keempat ada kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu aspek utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, di mana kebersihan ini mampu membuat pelanggan merasa nyaman dan betah jika berbelanja di toko tersebut. Kebersihan di toko serba laris selalu dijaga oleh petugas-petugas dari cleaning service, sehingga membuat konsumen merasa nyaman untuk berbelanja di toko serba laris. Yang kelima ada pelayanan karyawan. Toko serba laris sangat memperhatikan kualitas dan kuantitas karyawannya, sehingga mampu membuat pelanggan merasa diberikan pelayanan yang maksimal, sehingga pelanggan akan datang kembali untuk berbelanja di toko serba tersebut. Yang keenam yaitu parkir. Tempat parkir di toko serba laris menyediakan tempat yang cukup luas dan aman, sehingga ketika pelanggan berbelanja atau konsumen sedang berbelanja tidak perlu mengkhawatirkan kendaraan mereka. Selanjutnya ada lokasi perusahaan. Toko serba laris terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 39, Kartasura. Toko serba laris terletak di pinggir jalan raya Solo Semarang dan Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu modal yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dirawat dan harus dijaga. Pemberdayaan sumber daya manusia yang dikelola secara teratur dan sistematis akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan kompetitif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan, di samping faktor lain seperti aktiva dan juga modal. Toko serba laris merupakan salah satu perusahaan dengan struktur organisasi yang sangat ringkas, dengan harapan agar organisasinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, ada pimpinan. Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan toko dan produktivitas karyawan. Dalam toko serba laris, pimpinan merupakan kedudukan yang paling tinggi. Pimpinan bertugas sebagai pemimpin yang memberikan perintah dan berusaha memanage tokonya supaya berproduksi dan berjalan sesuai dengan target yang diinginkan oleh marketing and development. Yang kedua ada marketing and development. Marketing and development bertanggung jawab terhadap perkembangan perusahaan dengan segala urusan marketing yang dilaksanakan oleh perusahaan. Semua aliran pembelian dan penjualan barang dikoordinir dengan baik, sehingga barang yang masuk dan keluar dapat diketahui dengan mudah jenis dan jumlah barang serta harganya. Yang ketiga ada personalia. Personalia merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Personalia ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus guna menjaga pemenuhan kebutuhan personalia di organisasi. Selain itu, juga bertanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan karyawan dan berusaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mengatur shift kerja, mengatur waktu cuti, dan berusaha membina keakraban di antara sesama karyawan dan menciptakan rasa memiliki perusahaan di kalangan karyawan, sehingga diharapkan karyawan mau meningkatkan produktivitas kerjanya dan menjaga kelancaran produktivitas di perusahaan. Selanjutnya ada tata letak ruang. Tata letak merupakan suatu informasi sehingga memerlukan pertimbangan seefektif mungkin yang matang ketika mendesainnya, agar tata letak dapat bermanfaat dalam posisinya. Tata letak merupakan cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien dalam mengambil suatu keputusan penting yang menentukan efisien sebuah operasi dalam jangka panjang.
Pada prinsipnya, tujuan utama tata letak adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat menerima informasi yang disajikan. Selain itu, perlu pula dipenuhi kebutuhan para karyawan dalam menjalankan proses produksi, sehingga lebih terperinci layout fasilitas bertujuan untuk menggunakan ruangan yang tersedia seefektif mungkin. Pada Laris sendiri menerapkan tipe layout grid layout. Grid layout merupakan penataan ruang yang menggunakan rak display yang tertata dengan rapi dan bentuk pola garis lurus, sehingga nanti bisa memudahkan konsumen untuk mencari barang-barang kebutuhan mereka. Dan juga biasanya penataan di tos serba laris ini juga disesuaikan. Semisal di rak 1 berisi produk mie, berarti memang di rak tersebut memang khusus untuk mie, dan yang lainnya juga sama, jadi disatukan menjadi sebuah kesatuan. Mie digolongkan dengan mie instan, dan susu digolongkan dengan susu, terus juga sabun digolongkan dengan sabun, sehingga memudahkan juga para konsumen untuk mencari produk-produk yang mereka inginkan dengan merek yang berbeda mungkin. Selanjutnya yaitu penerapan CRM pada laris Kartasura. Yang pertama, CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan bisnis retail untuk memastikan keberlangsungan hubungannya dengan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang bersifat pribadi sehingga meningkatkan efektivitas dari aktivitas pemasaran. Prioritas dari CRM yaitu yang pertama, mendapat konsumen yang tepat, di mana manajemen retail harus mengidentifikasi pelanggan yang memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan bisnis retail. Yang kedua, menciptakan nilai untuk konsumen. Yang ketiga, memberikan proses layanan terbaik sehingga kualitas dan standar layanannya meningkat. Yang keempat, memotivasi kinerja karyawan, di mana karyawan perlu diberikan program training, kompensasi, empowering, dan lain sebagainya. Yang kelima, memahami proses mempertahankan pelanggan, di mana perlu untuk menerapkan strategi khusus untuk dapat mempertahankan pelanggan potensial dan mampu menarik pelanggan potensial yang dimiliki pesaing. Nah, di laris Kartasura sendiri, penerapan CRM-nya yaitu yang pertama, ketika pertama kali masuk, konsumen akan disambut dengan salam, disertai dengan senyuman manis yang diberikan dari satpam yang bertugas di laris Kartasura. Jadi untuk menyambut pelanggan agar merasa dihormati. Yang kedua, memberikan fasilitas tempat penitipan barang sehingga pelanggan yang berbelanja di laris Kartasura merasa aman saat berbelanja. Yang ketiga, terdapat karyawan di beberapa titik yang bermaksud memudahkan pelanggan ketika ingin mencari barang yang dicarinya. Jadi ketika pelanggan kebingungan, mereka tidak bingung untuk bertanya ke siapa, karena terdapat karyawan di beberapa titik yang bersedia untuk membantu para pelanggan apabila kesusahan mencari sebuah produk. Yang keempat, mengeluarkan program langganan berbelanja melalui situs online atau order online berupa Shopee, Tokopedia, dan juga Grab. Jadi apabila konsumen sangat butuh barang tersebut, maka ketika keadaannya tidak mumpuni untuk konsumen datang ke laris, maka mereka juga bisa melakukan order secara online di Shopee, Tokopedia, maupun Grab. Yang kelima, menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial seperti diskon atau paket promo akhir bulan. Yang keenam, mengikuti selera pelanggan akan jasa yang disediakan. Yang ketujuh, promosi yang dilakukan laris juga dapat berupa event anniversary dengan hadiah yang menarik. Yang menjadi faktor untuk mendorong konsumen membeli di laris Kartasura yaitu memang masyarakat yang tinggal di daerah Kartasura dan juga sekitarnya berpotensi sangat tinggi untuk melakukan pembelian di laris, karena memang kebiasaan masyarakat yang memilih berbelanja di toko terdekat dari rumah mereka daripada yang jauh dari tempat tinggal mereka. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial budaya merupakan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. Laris Kartasura menjadi salah satu toko retail di daerah Kartasura yang terbilang cukup lengkap dan harganya yang juga terjangkau.
Hal ini menjadi faktor konsumen melakukan pembelian di laris karena memang cocok untuk masyarakat menengah. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan juga konsep diri. Konsumen seiring berjalannya waktu juga akan mengalami perubahan di kehidupan mereka, dari yang remaja, kemudian menikah, kemudian bertambah tua. Hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, di laris Kartasura menyediakan barang-barang yang cukup lengkap, sehingga kebutuhan mereka bisa ditemukan di laris Kartasura, mulai dari kebutuhan bayi, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, pakaian, hingga alat elektronik juga tersedia di laris Kartasura. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yang pertama yang mempengaruhi faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan juga pendirian. Motivasi konsumen dalam berbelanja suatu barang juga berbeda-beda. Ada yang berbelanja karena kebutuhannya yang mendesak, ada juga yang berbelanja bukan karena kebutuhan mendesak. Laris Kartasura juga merupakan tempat yang cocok apabila ingin berbelanja kebutuhan yang mendesak maupun tidak mendesak, karena memang barang yang disediakan cukup lengkap dan lokasinya yang strategis, jadi bisa memudahkan konsumen untuk berbelanja kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu analisis pengelolaan bisnis retail. Menurut analisis yang telah dilakukan di laris Kartasura, telah melakukan pengelolaan bisnisnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu pengelolaan barang. Laris Kartasura telah menetapkan barang apa saja yang diperjualbelikan. Semua kebutuhan rumah tangga hingga barang elektronik pun juga tersedia di sini. Semua barang ditempatkan berdasarkan jenis barangnya dan disusun dengan rapi. Barang tersebut juga sudah diberikan kode khusus di setiap jenisnya, sehingga dapat memudahkan mereka dalam mencari jenis barangnya. Tidak hanya itu saja, laris Kartasura juga menyediakan gudang sendiri untuk melakukan penyetokan barang dan memudahkan dalam melakukan pencarian barang. Pencatatan transaksi penjualan pun tidak luput dalam pengelolaan barang ini. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis antara keterkaitan barang dan juga pemasukan. Pengecekan barang masuk pun juga dilakukan dalam melakukan pengelolaan barang ini, karena hal ini dilakukan untuk memastikan stok barang mereka. Dan yang terakhir yaitu laris juga melakukan stok opnam, di mana proses yang dilakukan secara berkala untuk menghitung jumlah fisik barang dan persediaan yang dimiliki oleh bisnis retail. Hasil dari perhitungan akan dibandingkan dengan jumlah pencatatan barang yang tersedia. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Laris Kartasura telah menggunakan teknologi yang membantu pengelolaan perusahaan dengan cepat dan tepat. Kasir diberlakukan untuk menjalankan teknologi tersebut, di mana kasir melakukan pemindahan barcode dalam barang untuk melakukan penjumlahan terhadap barang yang dibeli oleh para konsumen, sehingga memudahkan juga para konsumen untuk melihat barang apa saja yang mereka beli dengan jelas. Tidak hanya itu saja, teknologi yang dipakai juga dapat melakukan pengelolaan terhadap barang apa saja yang dijelaskan pada poin pertama tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.